Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Menggapai rahmat Allah dalam kehidupan seorang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim di dalam ayat kedua setelah Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menjanjikan akan memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia. Tetapi tentu saja kedudukan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Allah bermacam-macam. Dan yang menarik adalah tentu saja rahmat Allah diberikan kepada seluruh manusia secara umum dan ada juga secara khusus, yaitu diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di Ramadan ini kita semuanya menggapai rahmat Allah yang teristimewa. Dan tentu saja perlu kita ketahui, kita sebagai seorang yang beriman, orang yang beriman harus mengetahui tentang kedudukan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sungguh kehidupan kita sangat bergantung terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah yang menyelimuti semua aktivitas-aktivitas kita. Dari pagi sampai bertemu dengan pagi kembali. Semua aktivitas-aktivitas kita, baik ketika kita mengurus diri kita sendiri, bersama keluarga, dan bersama masyarakat, memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membutuhkan rahmat Allah dan memintanya, pasti akan diberi. Untuk itu, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita melengahkan atau melalaikan diri kita bahwa kita harus meminta kepada Allah agar diberikan rahmat. Tentu saja ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang manusia sebagai hamba Allah untuk menggapai rahmatnya. Yang pertama tentu saja, mari kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mensucikannya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya alam raya selalu melakukan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi orang-orang yang beriman yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Yang kedua adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak. Zikrullah. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan, perbanyak kita berzikir kepada Allah. Karena zikir itu mengingatkan diri kita sebagai seorang hamba. Sehingga kita mampu merundukkan dan menundukkan jiwa kita untuk menjadi hamba Allah dengan tujuan menjadi hamba yang sempurna. Yang ketiganya adalah melakukan sebaik-baik ibadah kita kepada Allah. Allah dengan kasih sayangnya supaya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan dan yang ragu-ragu. Maka salah satu tanda dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah sebaik-baiknya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kepada orang-orang yang selalu memperbaiki, selalu men-scale up dan terus mengevaluasi kualitas ibadahnya kepada Allah. Mari kita banyak melakukan ibadah kepada Allah supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercucur dalam diri kita. Dan yang keempatnya adalah mari kita bersyukur. Masya Allah ya, bersyukur ini adalah kata yang sangat penting untuk selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan, siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan yang berlimpah ruah. Untuk itu jangan pernah kita lupa dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur lisan kita, bersyukur hati kita, dan bersyukur amal-amal kita. Dan yang terakhir adalah banyak-banyak melakukan amal-amal soleh. Masya Allah, amal soleh begitu sangat membentang. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan seorang manusia, rahmat Allah dibutuhkan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal soleh. Untuk itu, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang beriman yang banyak melakukan kemanfaatan dirinya baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan amal-amal yang produktif, amal-amal yang memberikan solusi, amal-amal yang menebarkan kebaikan seperti amar ma'ruf,
amar ma'ruf, tentu saja ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah-langkah yang kita lakukan, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat dengan sebaik-baik rahmat, sehingga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menjadi hamba yang terus berharap rahmat Allah dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari keberkahan Ramadan. Cakep.